Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal iman wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khairil anam wa ala alihi wa ashabihi anjumil. Ini ada sebuah kitab namanya Al-Arba'iniyatir Rifq, atau ada syarahnya Tauqul Id. Beliau ini memang cinta terhadap hadis Nabi, sehingga semakin cintanya beliau, semakin banyak membaca hadis, semakin menemukan rasa di dalam mencintai Rasulullah SAW dan menghasilkan karya-karya. Salah satunya adalah beberapa hadis arba'in. Saya akan sedikit membacakan hadis atau apa yang terkandung dalam kitab ini, berbicara tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa ataman nafa' bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina masyayikhina fid dharain amin. Al-hadithul awal fi hubbillahi ta'ala li khaslatir rifqi. Hadis yang pertama adalah tentang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sebuah karakter kasih sayang. Jadi kasih sayang ini sebuah karakter. Sebuah karakter itu tentunya dipupuk dari yang pertama, memiliki rasa empati. Yang kedua, memiliki kelembutan hati. Yang ketiga, orang yang selalu melihat dengan kebaikan, ihsan. Nah, ini akhirnya ketika ini berjalan terus-menerus, maka menjadi sebuah karakter orang yang memiliki kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kasih sayang, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Hadisnya begini nih, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun, Gusti Allah itu lembut, yuhibbur rifqa fil amri kullih, dan mencintai kelembutan di setiap perkara. Nah, syarah atau Syekh Thariq ini menjelaskan di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah menerangkan tentang sebuah sikap atau sebuah karakter lemah lembut atau kasih sayang. Lemah lembut di dalam perbuatan, kasih sayang menjadi sebuah karakter. Contohnya bagaimana kita menerapkan kasih sayang ini di tengah-tengah keluarga. Secara umum, seorang orang tua akan mendidik anaknya dengan kasih sayang. Ketika dia memukul, ketika katakan boleh memukul anaknya, memukulnya juga nggak akan kenceng-kenceng. Memukul sebagai bentuk tarbiyah, dan ini sebagaimana telah diajarkan kepada guru-guru kita bahwa memukul itu boleh, tetapi dengan tarbiyah yang sekiranya tidak membuat luka di dalam fisiknya maupun luka di dalam batinnya. Tetapi akhir-akhir ini banyak anak-anak yang dididik tidak dipukul secara fisik, tetapi dipukul secara mental. Mentalnya yang kenapa? Contohnya, minggu lalu ada kasus seorang anak di Lebak Bulus membunuh ayah dan neneknya.
Beliau ini sakit nih, anak ini umur 14 tahun ini sakit secara mental, mental abuse. Jadi apa mental abuse itu? Bukan, mental abuse itu apa itu namanya? Jadi seperti melukai mental lah ya. Membuat tekanan secara tidak sadar, dia membuat tekanan kepada anaknya untuk kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dipaksa kursus yang pelajaran yang dia tidak suka, les, belajar itu sampai jam 1 malam. Dan berapa banyak orang-orang di sekitar kita mentalnya kena karena salah di dalam pola pendidikan, pola parenting, pendidikan dari orang tua. Jadi kita sebagai orang tua pun juga tetap dituntut untuk belajar bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Karena mungkin kita dulu dididik dengan cara orang tua kita mendidik kita, tetapi berarti cara kakek ya. Cara kakek itu belum tidak bisa jadi sudah tidak relevan lagi kepada cucunya. Bagaimana orang tua kita mendidik belum tentu sama atau belum tentu relevan atau cocok kepada anak kita. Maka kita harus mengupdate cara parenting untuk anak-anak sekarang agar apa yang menjadi harapan kita dan keinginan kita itu bisa terdeliver sampai kepada anak kita tanpa melukai mau fisik maupun mentalnya. Karena kalau udah kena mental bahaya. Sembuhnya lama kalau kena mental itu, terapinya lama. Kalau kena fisik mungkin diusap, diobatin cepet Pak, sebulan paling lama. Itu kalau parah. Tapi kalau mental bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Orang ada anak kalau udah kena mental, ketemu orang yang abuse dia, baru dengar dari pagar aja udah getar, udah ketakutan. Itu bahaya. Nah kadang ini yang tidak disadari. Nah Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai karakter kasih sayang dan mencintai semua hal yang itu dipandang dari sudut kasih sayang. Jadi Ummul Mukminin Aisyah berkata bahwasannya innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Rafiqun itu bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu rafiqun min sifatid dzat. Jadi sifatnya Allah ini ya memang penuh dengan kasih sayang. Latifun bi'ibadihi yarzuqu ma yasha, ngasih rezeki suka-suka Gusti Allah. Berapa banyak kita kadang melihat ya Allah kita udah rajin-rajin begini, yang rezekinya ngocor terus malah orang yang begono. Akhirnya muncul kok Gusti Allah kayaknya nggak adil. Terserah Gusti Allah yang ngasih rezeki. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala sesuatu. Giatnya orang di dalam bekerja tidak menjadikan dia kaya, tetapi rahmatnya Allah yang membuat dia kaya. Orang rajin olahraga tiba-tiba sakit masuk rumah sakit meninggal. Orang ngerokok nggak pernah olahraga sehat-sehat terus. Ada yang begitu. Sampai kan paling susah bilangin orang perokok itu. Menasehati seorang perokok itu udah paling susah. Pak nggak usah ngerokok lah, itu ngerokok masih hidup-hidup aja. Gitu. Orang nggak ngerokok ya mati, ngerokok aja, gitu kan. Ya itu bukti bahwa Gusti Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Orang waktunya mati ya mati, mau rajin olahraga. Ada orang lagi olahraga aja mati, lagi nyemes tiba-tiba jatuh, meninggal. Padahal olahraga. Ada orang nggak ngapa-ngapain mati ya, memang untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 3. Yang pertama, bagaimana Allah ini menyebarkan kasih sayangnya Allah. Fi umuri dinihim. Yang pertama, tentang perkara agamanya.
Hina arada bihimul yusra walal usra. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan kepada hambanya. Misalnya apa? Sholat itu wajib, iya lah, tapi saya nggak bisa berdiri, duduk sholatnya boleh. Wah, saya nggak bisa duduk, boleh sambil rebahan. Lah, saya rebahan nggak bisa gerak, pakai isyarat mata, boleh. Lah, mata saya pun juga nggak bisa isyarat, pakai hati. Hati saya mati ya, sampai yang dimatiin baru. Udah innalillah lah, nggak bisa ngapa-ngapain ya mati berarti. Artinya Gusti Allah itu tidak menuntut harus yang seperti ini, enggak. Kalau memang bisa berdiri ya berdiri, nggak bisa boleh duduk, nggak bisa boleh tiduran dan seterusnya. Sedekah nggak bisa banyak, sedikit juga boleh. Lah nggak gablek duit, nggak punya duit, senyummu bisa. Senyummu itu sudah sedekah. Senyum dengan ikhlas itu sedekah. Jadi beramal Allah tidak menuntut kita untuk beramal yang berat gitu. Tetapi suka memudahkan. Kalau dalam perjalanan, wah sholatnya repot nih, boleh dijamak. Wah dijamak waktunya terbatas, boleh dikosor. Kurang apanya coba? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya dengan apa? Dengan kasih sayang kepada hambanya. Pertama di urusan agama, yaitu Allah itu ingin mudah. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit, tapi jangan digampangin. Kalau bahasanya ini, gampang tapi ojo digegampang. Gampang tapi jangan diremehin. Mentang-mentang boleh terus sholatnya jamak terus gitu kan. Mentang-mentang apa itu namanya kosor boleh, kosor terus. Dia pergi keluar sampai 80 kilo sebalik, udah kosor. Udah boleh kosor kan? Masafatul kosor. Dia naik tuh ke puncak dari pagi, naik puncak. Naik ke puncak terus dia kosor, udah pulangnya pelan-pelan. Akhirnya sholatnya jamak terus kosor. Misalnya ngakal gitu. Atau misalnya orang wajib zakat itu dipindahin dulu, dijual, ya kan, untuk menghindari haul dan nisabnya. Ya kan ngakal, jangan digampang juga. Orang kena zakat 85 juta misalnya gampangnya, 85 juta. Duitnya ditahan sampai 84 juta biar nggak kenapa, biar nggak kena haul. Nggak kena nisab. Akhirnya ditahan, kalau mau sampai dikasih dulu. Saking untuk menghindari zakat. Ya kan nggak begitu juga konsepnya gitu ya, kira-kira begitu. Yang kedua, fi umuri dunyahum hina sakharaha wa dhallalaha wa yassara lahum asbabal 'aishi fiha wa khalaqal asbaba al-ghaibati allati tahfadhul insan wa tasunuhu min kulli makruhin yusibuhu dhararin yalhaquhu. Untuk urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala juga menyebarkan kasih sayangnya kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan pekerjaan. Ya seperti tadi, kadang orang hanya bergerak sedikit, tiba-tiba diberikan rizkinya luar biasa. Simpelnya begini, kadang kalau kita berhitung pendapatan kita, terus berhitung tentang pengeluaran kita, kadang suka nggak ketemu, Pak. Kebanyakan kayaknya nih model-modelan kita begitu. Misalnya pendapatannya 5 juta, ternyata kebutuhan rumah tangganya 7 juta. Minus kalau dihitung. Tekor, tapi cukup. Ya alhamdulillah cukup. Waktu bayaran sekolah ada, mau dari mana kayak gitu. Nah itu berkah. Nah artinya itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba yang di urusan dunianya. Karena apa? Tahu. Gusti Allah itu lebih tahu kita daripada kita sendiri.
Karena kita berjalan ini ya sesuai dengan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fi umuri akhiratihim. Nah, ini yang luar biasa. Ya, hina yatajalla lil mu'minina bi fadlihi wa rahmatihi idh takhara lahum fiha 99 rahmatan wa 'afihi wa sitri fa yudkhilu man yasha'u jannata bighairi hisab wa yusibul muti'ina thawaban yaliqu bi karamihi wa yushaffa'u lil mudhlibina asy-syufa'ul katsirin. Untuk urusan akhirat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau yatajalla, manifestasinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah tentang kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memasukkan seorang yang beriman ke dalam surga tanpa hisab. Bisa. Itu terserah Gusti Allah. Apakah yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah karena ibadah kita? Nah, sholat, ya elah sholatnya kita kayak apa? Allahu Akbar mikir, aduh motor belum dikunci. Allahu Akbar, gorengan belum dibalik, gosong nih. Kalau nggak aduh rokoknya di luar lagi gerimis lagi, basah rokoknya. Timbang rokok kepikiran di sholat. Gitu. Ya ada yang begitu. Nah, artinya kebanyakan kita begitu. Apakah ibadah yang seperti itu mengantarkan kita kepada surga? Enggak, Pak. Sedekah kita, zakat kita, enggak. Ibaratnya itu baru casingnya aja. Tapi yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah karena kemurahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amal kita. Jadi mau kayak gimana amal kita ini jangan menjadikan kita sombong. Wah, saya udah sholat begini. Nggak ada apa-apanya, Pak. Yang memasukkan kita ke dalam surga, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya karena Allah itu Maha Pengasih, karena Allah itu Maha Penyayang, karena Gusti Allah itu suka dengan kasih sayang. Inna rahmati wasi'at sabaqat rahmati ala ghadabi. Jadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini lebih dahulu daripada murkanya Allah. Berbeda, terutama umatnya Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Ketika berdoa, ya Allah saya nggak tahan ya Allah, ditimpa, disiksa. Ada umat kaum Sodom, kaum umatnya Nabi Lut, tiba-tiba hilang. Kaumnya Nabi Soleh di Madain Soleh sekarang malah menjadi tempat wisata itu di Arab Saudi, di Al-Ula. Hilang. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW sifat rahim, sifat raufun rahim, ya sering kita bacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad ini sifatnya sangat-sangat mulia, jadi menjadi manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayang itu harus ditebarkan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mudah mengampuni orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu raqiqun rafiq, penuh dengan kasih sayang. Maka yang penting ya bertaubat, yang penting memohon ampun. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Gusti Allah itu lebih senang disebut sebagai Ghaffar, Tawwab, Rahim, Rahman daripada disebut dengan Al-Jabbar, Al-Qahhar. Kenapa? Gusti Allah itu lebih senang disebut sebagai penyayang, pemaaf, pemberi rizki, pemberi hidayah, pemberi anugerah daripada disebut
Zat yang maha adil di dalam setiap pembelasannya. Nah, gambarnya umat Islam ini, atau Islam itu seperti apa, itu tergambar dari sikapnya orang yang beriman, dari sikapnya orang Islam. Maka jika ingin melihat kaum muslimin ini mendapatkan perlakuan yang baik, juga kita harus menunjukkan kelakuan yang baik. Jika kaum muslimin ini ingin kita mendapatkan kasih sayang dari yang sesama yang lain, maka kita pun juga harus menebarkan kasih sayang kepada Allah. Karena sifatnya agama, kalau dibilang agama kasih itu sebenarnya agama Islam. Yang dibilang agama kasih, kan agama sebelah ini bilang kita ini agama kasih. Enggak, Islam itu lebih agama kasih sebenarnya. Jika kita mengenal dengan Al-Quran kita tidak menemukan ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada kekerasan. Maka ada kelompok-kelompok yang ekstremis-ekstremis yang dia mudah marah, ibaratnya kalau kita bilang sumbu pendek. Ini sumbu pendek ini sebenarnya sedang merusak citra Islam di depannya orang-orang yang tidak beriman. Berapa banyak kesaksian nih orang-orang di Eropa, dia masuk Islam setelah dia mengetahui bahwa Islam ternyata tidak seperti yang digambarkan di media. Tidak seperti kata orang-orang bahwa Islam itu kasar, keras, dan sebagainya. Tetapi ternyata Islam itu lembut ya. Iya. Orang datang masuk, orang musafir, datang ke gereja ditolak. Orangnya Kristen. Datang ke masjid, saya mau numpang, mau tidur nih. Udah masuk nih, tidur, dikasih makan, dikasih apa. Loh, ini Islam yang kayak gini. Masjid, orang datang musafir, masjid ditolak, masjidnya tutupan. Di terasnya nggak boleh. Terus kemana musafir? Kalau memang masjidnya ditutup, paling tidak ada tempat untuk orang-orang singgah. Karena masjid ini rumah, katanya masjidnya rumahnya Allah. Ketika ada hamba Allah datang, tibang mau selonjoran doang nggak boleh. Ini kan tidak menunjukkan sifat seorang muslim yang rahman, yang rahim, yang dia menyayangi kepada sesamanya. Padahal sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat kasih sayang ini perlu kita tebarkan dengan cara bagaimana kita melihat sebuah persoalan itu lebih luas. Kemarin seorang tokoh agama yang viral, kita tidak suka dengan sikapnya, dengan caranya, kita tidak cocok. Mungkin dia punya cara tersendiri kenapa yang seperti itu. Saya sudah lihat videonya kenapa dia bersikap yang seperti itu, gitu kan. Tetapi zaman sekarang zaman digital, mudah di framing dan lain sebagainya, kita tidak boleh menghujat nih. Yang saya lihat nih di grup-grup saya ada ratusan grup di HP nih. Akhirnya orangnya sudah minta maaf, orang yang sudah mundur dari jabatan publiknya masih juga dihajar, beritanya masih jadi goreng terus, ya. Padahal yang perlu kita salahkan ini sikapnya dia, bukan orangnya. Bencilah kelakuannya, bukan benci kepada orangnya. Bisa jadi nih kita kepleset kayak gitu, ya kan? Dianya sudah menjadi orang yang jauh lebih baik, kitanya kepleset dengan perbuatan yang dia perbuat itu. Selesai, Pak. Jadi kritisi sikapnya. Tidak perlu membenci bahkan membuli secara personalnya. Nah, ini salah satu sikap yang harus kita ambil sebagai seorang yang beriman. Karena apa? Closingnya, karena apa? Sibabul mu'minu fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang yang beriman itu adalah perbuatan fasik. Ini ada ada di kajian kita sebelumnya, ada di YouTube juga. Sibabul mu'minu fusukun wa qitaluhu kufrun. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki orang yang beriman itu adalah perbuatan fasik. Fasik itu orang yang nemen di dalam maksiat. Sekali tergelincir, kalau terus-terusan itu namanya fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang yang beriman itu kufur atau ingkar kepada taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, membunuh itu zaman sekarang tidak hanya menggunakan pisau nyawanya hilang, tetapi pembunuhan karakter itu juga jauh lebih kejam dan lebih sadis. Banyak contoh, Habib Rizik juga dibunuh karakternya. Sekarang ada banyak tokoh-tokoh yang sekarang itu dibunuhnya itu dengan karakternya yang dibunuh. Jangan sampai kita pun terjerumus di dalam hal yang seperti itu. Ketika ada perbuatan yang tidak baik, kritisi perbuatannya bukan kepada orangnya. Ketika orang yang sudah minta maaf, sudah menyampaikan kenapa dan lain sebagainya, ya sudah. Entah itu dia benar atau tidak, itu fi dhimmatih. Itu sudah menjadi urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita berusaha untuk bisa menebarkan kasih sayang, bisa memberikan gambaran Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu Islam agama kasih sayang kepada khalayak ramai. Dengan apa? Dengan kita tunjukkan, dan ini menjadi sebuah karakter pribadi, menjadi karakter orang yang penyayang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.